Perkenalkan, nama saya Amalia Jandra, biasa dipanggil Amel. Saya dari kampus Guru Cikal. Ini Facebook saya, email saya. Kalau misalkan kita mau terus bisa ngobrol-ngobrol di luar forum ini. Tadi kita sudah sepakat tentang mute. Ini akan selesai tepat waktu, jadi saya akan memaksimalkan waktu yang ada. Nah, ini alurnya. Oke. Sesi pertama kita akan buka dengan pengenalan emosi. Nah, sekarang pertanyaannya silakan bisa jawab di kolom komentar. Apa warna perasaan Anda beberapa hari ini? Apa yang membuatmu memilih warna tersebut? Apakah Bapak dan Ibu tahu pemicu atau penyebabnya? Kenalilah. Silakan, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, pink, ungu, ada warna orange. Silakan. Ya, waalaikumsalam Bu Ida. Silakan, kira-kira Bapak dan Ibu warna apa ya? Orange, Bu Faurin. Kenapa kira-kira? Apa yang menyebabkan atau memicu warna dari perasaan yang dirasakan akhir-akhir ini? Bu Emi, hijau. Saya memilih hijau karena merasa tajud. Tajud apa ya, Bu ya? Oh. Bu Hanik, warna biru. Warna biru ini membawa kesejukan, tenang. Pak Rohman, yang ada di ini Pak, abu-abu tidak ada. Silakan pilih yang ada di warna yang ada di gambar. Oh, takut. Boleh Bu Emi, silakan open mic. Boleh cerita kenapa merasa takut Bu? Apa yang ditakutkan akhir-akhir ini? Silakan Bu Emi. Siap Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bisa didengar Ibu suara saya? Bisa Bu. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya memilih warna hijau di sini karena jujur Ibu, selama beberapa bulan terakhir ini mulai saya merasa menjadi CGP, calon guru penggerak. Saya merasa ketakutan akan tugas-tugas yang yang diberikan kepada saya tidak bisa saya selesaikan, hingga saya mencoba memberi semangat kepada diri saya sendiri untuk tetap bisa melaksanakan tugas tersebut, tetapi tidak menutup perasaan saya bahwa saya memang takut bahwa saya tidak bisa menyelesaikan semua itu hingga di akhir sampai 9 bulan nanti selesai CGP ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Emi. Kalau Bu Emi merasakan takut karena ini ya, faktornya karena kegiatan PGP. Nah, kalau Bu Faurin, boleh Bu Faurin, silakan open mic Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya memiliki perasaan mungkin bisa diwakili warna oranye Bu Amalia. Oranye itu kan warna gabungan antara merah dan kuning. Jadi merah di sini menggambarkan bagaimana semangat saya untuk mengikuti kegiatan dan seluruh program. Di situ juga ada perasaan bergairah saat saya memang mengetahui apa yang harus saya lakukan, punya waktu cukup untuk melakukan. Namun juga dibarengi dengan adanya warna kuning. Nah, warna kuning ini menggambarkan perasaan saya yang di situ ada rasa kekhawatiran, bisa nggak menyelesaikan tugas saya begitu banyak dibalik tugas-tugas yang lain. Tapi juga ada perasaan tenang, karena saya merasa saya tidak sendiri, ada teman lain yang mungkin nanti bisa saya ajak untuk kolaborasi, membantu menyelesaikan masalah atau kerumitan saya, dan fokus. Jadi kuning itu memberikan, kalau di rambu-rambu kan tengah-tengah, jadi saya harus berusaha tetap fokus pada apa yang harus saya kerjakan. Begitu Bu Amalia, terima kasih. Iya. Terima kasih ceritanya Bu Faurin. Nah, yang lain saya masih baca di ini ya, kuning karena
stres dengan tugas terlalu banyak. Mohon maaf, Bu Umi bisa di kolom chat. Ini ada, ini Bu Faurin sudah. Bu Heni Orange, karena satu sisi semangat, bangga menjadi CGP, tapi ada merasa khawatir tugas berat. Nah, kuning karena ada rasa senang juga tenang. Ini boleh loh, Bapak dan Ibu tidak, karena kan gini, peran kita tidak hanya sebagai pendidik di sekolah. Kita juga seorang ibu, ada seorang istri, seorang suami, pasti ada berpengaruh terhadap perasaan akhir-akhir ini. Wah, ini juga, nah nih Pak Yusuf, merah PPKM diperpanjang. Kenapa nih Pak Yusuf? Apa yang dampak yang dirasakan setelah berita PPKM diperpanjang? Banyak ya Bu ya, mempengaruhi banyak hal. Beberapa rangkaian yang sudah terjadwal otomatis itu akan menyesuaikan, dan itu menambah lagi beban pikiran dari saya, artinya tidak sesuai dengan schedule yang sudah kita rencanakan. Ada pembatasan di mana-mana, bahwa di sekolah pun sudah seperti itu. Kita dulu sudah merencanakan, ternyata diperpanjang lagi, besok habis tanggal 9 perpanjang lagi. Itu mungkin saya rasa. Iya, terbayang sih Pak Yusuf gitu. Awalnya ingin sudah merencanakan ini ya, tatap muka, lalu PPKM diperpanjang gitu ya Pak? Iya Bu, betul. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Bu Amel. Iya, Bu Umi khawatir karena harus ikut kegiatan PPG akhir Agustus, khawatir tidak mampu. Nah, oke, ini kita tadi sudah sharing-sharing tentang kita tadi sudah sharing-sharing tentang emosi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk mengelola emosi Bapak Ibu secara sehat dan positif? Silakan bisa tuliskan di kolom chat. Apa nih kegiatan yang kira-kira bisa meningkatkan kita itu jadi emosinya lebih sehat dan lebih positif, kira-kira Pak? Olahraga Pak Yusuf, sama Pak. Tapi akhir-akhir ini saya 3 hari ini nggak olahraga. Bu Umi olahraga, jalan-jalan ke daerah perbukitan, wah senangnya. Bu Faurin menyelingi dengan kegiatan yang saya sukai jika suasana hati sedang tidak mood. Pak Munzir mancing, Pak Linggar karaokean. Wah, ini kayak ibu saya nih, suka nih karaokean. Mengafirmasi diri. Ini menarik nih. Bu Baik, boleh open mic Bu, mengafirmasi diri ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya lakukan ini hampir setiap pagi, biasanya dilakukan mengawali hari, yaitu proses penyerahan diri kepada Allah. Biasanya dilakukan setelah zikir pagi, di mana di sana kita menanamkan perasaan positif terhadap diri kita. Misalnya kita menanamkan, kalau misalnya kita sedang sakit, ya kita menanamkan pikiran positif bahwa kita sudah sehat. Kalau misalnya ada pekerjaan yang menumpuk, kita tanamkan kalau kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang akan kita lalui, tapi sudah tertanam pada pikiran kita itu, kita bisa melakukan apa yang akan kita lalui. Itu yang sering saya lakukan. Ini untuk mengawali kegiatan pagi hari kita sebelum mulai beraktivitas. Seperti itu Bu Amalia. Iya. Terima kasih. Ini ada jawaban yang lain. Terima kasih Bu Baik. Ada sholat, ibadah. Nah,
kenapa sih kita mengawali dengan mengenali emosi lalu mencari tahu apa kegiatan yang bisa membantu kita untuk mengelola emosi. Ini kalau curhat-curhatan yang tadi teman-teman di Tambora, banyak yang curhat, kadang-kadang nih saya nggak tahu nih teman-teman di Lombok Barat juga merasakan atau tidak. Sebagai guru itu kadang-kadang tidak hanya kita sebagai pendidik, tidak kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali permasalahan tidak hanya tentang murid. Nih curhatan yang tadi, pagi-pagi sebelum ngajar anak-anak tiba-tiba ngambek, nggak mau mandi gitu, susah diajak sekolah, pakai acara tantrum dulu gitu. Sering ngerasain gitu nggak sih Bapak Ibu? Nih kalau ibu-ibu tuh udah ngurus sarapan, terus juga anak-anak rewel gitu. Sama juga bapak-bapak gitu, mau berangkat, ini anaknya juga nggak mau mandi, terus ibunya jadi sumpek gitu. Gimana? Ngerasain juga kah Bapak Ibu? Oh kadang-kadang. Iya ngerasain Bu. Iya. Ini tadi siapa yang open mic? Boleh open mic? Iya. Boleh Pak Ahmad, silakan open mic Pak Ahmad. Kadang-kadang, waduh, Bu Umi. Pak Ahmad boleh cerita apa sih yang dirasakan gitu akhir-akhir ini atau yang sering dirasakan dengan peran yang berbagai macam gitu. Apa sih emosi yang sering mendominasi dan kenapa? Silakan Pak Ahmad Sahudin. Yang membuat ya itu tadi ya banyak sekali ya terkait dengan baik sebagai tugas utama maupun ini ya tugas kita sebagai calon PGP, karena banyak sekali tugas-tugas yang ketika kita mau selesaikan ada saja tugas yang lain yang menanti. Kemudian di samping itu sekarang ini kan ASN juga akan ada pemutakhiran data, sehingga kepikiran kita ke tugas utama, ke CGP, kemudian ke pemutakhiran yang ada di DKN, kemudian di samping itu tidak lepas juga dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, termasuk juga di keluarga, sehingga tadi warna tadi ada perasaan khawatir itu, perasaan khawatir dan ya takut lah, artinya nanti ada tugas CGP, apalagi sekarang ini ada pemberlakuan PPKM, kemudian di akhir ini modul ini ada aksi nyata yang dalam bentuk video pembelajaran yang menerapkan PSE di sana, sehingga perasaan saya menjadi kadang-kadang khawatir, kemudian takut dan sebagainya. Jadi itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sahudin. Nih Sama-sama. dari Bu Forin, alhamdulillah anak sudah gede Bu, mungkin lebih pas dikejar waktu karena belum tuntas dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Gimana Bu Forin? Iya Bu Amalia. Iya, gimana Bu? Ya mungkin di sini lebih kalau saya pribadi itu manajemen waktu, karena pagi itu rasanya waktu tuh singkat banget, sementara lokasi kerja dengan rumah saya memang juga cukup jauh, lumayan ada sekitar 8 kilo lah, dan harus bertemu dengan kontainer truk besar. Jadi di pikiran saya tuh saya harus betul-betul very early untuk berangkat ke sekolah. Nah, manajemen waktu dari subuh sampai dengan jam menuju ke sekolah itulah yang kadang-kadang membuat kita sedikit stres. Wah, ini belum selesai, itu belum selesai, belum urus badan dan seterusnya. Mungkin itu yang membuat kadang-kadang merusak mood atau mengganggu mood untuk memulai bekerja. Gitu kali Bu Amalia. Iya, kebayang ya Bu ya tantangan ini. Terima kasih Bu Forin ceritanya. Kami. Bu Nurti nih, saya malah sering menghadapi karena anak-anak masih kecil. Kebayang sih Bu ya, itu tadi curhatan juga di sebelah gitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil gitu, Pak Rohman sering sekali. Nah, kenapa sih kita perlu menyadari emosi diri? Karena fokus sebelum kita ini di slide zaman sebelum kita ke
menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, kita perlu fokus ke dalam diri gitu, mengelola aspek sosial emosional ke dalam berperan sebagai guru. Dan emosi ini tidak bisa tunggal, tidak bisa, emosi ini sifatnya dinamis dan penyebabnya kadang berbagai aspek, karena saya paham sekali gitu bahwa peran-perannya ibu, bapak itu berlapis gitu kan, ibu, bapak, orang tua gitu, pasangan gitu. Belum lagi ada tantangan-tantangan, misalkan jaraknya jauh gitu kan. Seringkali ketika kenapa kita perlu fokus ke emosi diri dan cara mengelolanya, karena kadang-kadang itu yang sering terjadi ketika di kelas gitu. Misalkan kita emosinya sudah negatif di rumah, terus kita bawanya ke sekolah gitu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak Fatul, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernah nggak Bapak dan Ibu merasakan seharusnya tidak perlu marah ke murid-murid, tapi reaksi kita marah karena sebenarnya kita menyimpan emosi negatif dari rumah? Ada nggak yang pernah merasakan gitu? Silakan raise hand yang pernah, mungkin bisa cerita. Pernahkah punya emosi yang sebenarnya kita tuh nggak perlu marah-marah? Silakan Pak Mushanar Yahya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini adalah suatu hal yang sering dilakukan. Sebenarnya kita tidak marah, namun karena banyak faktor yang melatar belakangi tugas yang terlalu banyak yang harus diselesaikan, terus terjadi aktivitas di kelas yang menambah suasana lebih tidak kondusif lagi dalam pikiran. Jadi spontan emosional kita akan keluar begitu. Ini mungkin juga disebabkan karena faktor kelelahan fisik yang selalu memikirkan banyak hal. Ini bisa jadi situasi di kelas juga akan berubah. Dalam hal yang sering terjadi sekarang ini adalah dalam WA, yang kalau kita memberikan tugas kepada siswa, kalau siswa banyak yang belum mengerti, sulit mengerti dengan apa yang kita berikan, juga secara spontan kita merespon dengan kata-kata yang mungkin bagi anak itu tidak menyenangkan. Entah kita vonis, kok kamu sulit sekali mengerti, kamu tanya sama temanmu, kita bilang, atau lihat apa yang disampaikan dari awal, buka WA dari awal. Banyak sekali respon yang kita berikan. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya ya Pak ya. Padahal sebenarnya waktu itu Bapak kepicunya marah kenapa Pak kira-kira? Ingat nggak? Sebenarnya pemicunya marah itu karena terlalu padat pekerjaan dan tugas yang harus diselesaikan dengan segera. Terus sementara waktu yang kita miliki terbatas. Begitu Bu. Ya, jadi Bapak menyadari bahwa sebenarnya Bapak itu capek ya Pak ya gitu, capek karena tugasnya banyak. Kira-kira kalau waktu itu mau diulang nih ya, kalau capek karena kerjanya banyak, ketika anak-anak itu mulai memicu, ramai, nggak ngerjain tugas, kira-kira cara yang tepat untuk mengelola emosinya Bapak dengan apa Pak? Kira-kira? Sebenarnya kalau saya sendiri itu selalu diam sejenak, tarik napas, lalu saya ikuti kata hati yang mau marah terus, lihat anak yang andal, lihat anak yang cerewet, anak yang tidak ngerti mau marah saya
Nah, cara saya adalah dengan diam sejenak, tarik nafas, merenungi apa yang harus saya perbuat dalam mengatasi hal tersebut, begitu Bu. Iya, terima kasih Pak Musnahar sudah mau bercerita. Boleh di-mute dulu sebentar. Tahan dulu ya Pak Lalu, Bu Emi. Ini saya mau mencoba menganalisa dari cerita Pak Musnahar gitu. Pak Musnahar itu merasa capek karena tugas terlalu banyak. Akhirnya itu yang memicu Pak Musnahar jadi mudah marah ketika murid-murid misalkan tidak mengerjakan tugas. Padahal sebenarnya Pak Musnahar tidak harus marah gitu ya Pak ya. Bisa saja waktu itu dia menarik nafas, coba menjernihkan pikiran. Nah, ini kebayang ya Bapak dan Ibu alurnya pembelajaran sosial emosional. Nah, ini hubungannya di sini. Boleh di-mute dulu. Apakah ini yang suaranya masih masuk ya? Oh, Bu Marnia boleh ya. Bu Emi sebentar ya Bu ya. Nah, dari cerita Pak Musnahar itu kita terbayang alurnya gitu. Ketika kita tidak bisa mengelola diri, tidak bisa mengenali emosi diri, merasakan emosi, lalu tidak bisa mengenali diri, sehingga kita menjadi tidak empati, kurang empati, kesadaran sosial gitu. Bahwa bisa jadi murid-murid ini juga capek, murid-murid itu mungkin bosan, kok tugasnya itu-itu aja gitu. Sehingga itu berpengaruh pada pengambilan keputusan gitu. Akhirnya jatuhnya marah-marah, padahal sebenarnya kadang-kadang kita suka nyesel, ngapain ya tadi marah-marah gitu. Kebayang ya Bapak dan Ibu, ini satu hal yang sebenarnya merentet ke yang lain gitu. Itu kenapa kita perlu kita sendiri dulu yang belajar mengelola diri, belajar dengan kesadaran penuh, bagaimana bisa mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Sehingga setelah itu kita bisa lebih efektif untuk membuat pembelajaran sosial emosional ke murid. Silakan Bu, ini tadi Pak Lalu boleh open mic. Mau cerita apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih waktunya Ibu Amalia. Halo, ya. Iya, baik. Pak. Nggih, Ibu. Jadi terkait dengan mengapa kita sering marah-marah atau saya menyadari memang saya sering marah-marah. Padahal awalnya saya sudah mempersiapkan diri dengan senyum untuk berhadapan dengan anak-anak. Oh ya, mungkin saya sedikit memberi gambaran bahwa saya punya aktivitas mengajar dari PAUD sampai lansia, Ibu. Yang paginya saya tetapnya di SMP, Ibu. Berhadapan dengan anak-anak remaja. Kemudian sorenya, siang sampai sore, saya berhadapan dengan ibu-ibu lansia pada kegiatan di PKBM, yaitu ada keaksaraan. Kemudian malamnya saya berhadapan dengan anak-anak yang beragam. Ada anak SD kelas 1, ada anak SD kelas dasar, ada anak yang kelas tinggi, ada anak SMP, ada anak SMA yang bercampur di situ. Saya punya lembaga di TPQ itu untuk malamnya. Nah, yang sering saya amati itu kecenderungan saya ini bawaannya marah-marah itu ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang beragam ini, yang di TPQ, Bu.
saya sudah sering saya mempersiapkan diri untuk bahwa saya tidak boleh terbawa emosi agak keras, karena di situ ada anak-anak yang kecil, ada anak-anak yang remaja, anak-anak yang udah dewasa di situ. Saya sudah mempersiapkan diri, tapi ada saja beberapa tingkah, baik itu tingkah lakunya anak-anak yang masih kecil ini, atau anak yang sudah agak remaja, atau anak yang sudah dewasa ini bertingkah. Kemudian di situ memicu emosi saya, jadi marahlah seperti itu. Nah, marahnya itu ngomel gitu. Nah, tetapi saya menyadari bahwa itu salah saya lakukan. Nah, sehingga kadang saya mengumpulkan, mengatur emosi saya, sehingga tiba-tiba saya limpahkan marah itu dengan mengajak mereka ya tertawa, jadi membuat guyonan. Nah, supaya mereka tidak tegang. Nah itu, tetapi saya tidak memungkiri memang bahwa saya sudah memberi emosi yang menunjukkan emosi yang kurang baik kepada anak-anak tersebut. Nah, ini mungkin pengalaman saya sedikit. Mungkin Ibu bisa memberi gambaran bagaimana saya memposisikan diri dalam hal ini. Memang seperti gambaran aktivitas saya tadi, luar biasa capeknya. Nah, tapi saya sekali lagi berpikir bahwa ini adalah amanat, konsekuensi yang harus saya jalani ketika saya ingin mengabdikan ilmu, mengabdikan diri saya kepada orang lain. Karena mutu saya tetap ingat bahwa saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi bisa di kolom chat aja ya Bu ya. Saya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, ini gambaran Bapak dan Ibu. Nanti dari ceritanya Pak Lalu saya akan kaitkan dengan materi-materi selanjutnya. Jadi terima kasih Pak Lalu ceritanya. Jadi manusia itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, yang justru mendominasi itu adalah alam bawah sadar, gitu. Nah, itu kenapa kita perlu memfokuskan pada pembelajaran sosial emosional, karena itu yang akan membentuk nilai-nilai, sehingga dari situ akan menjadi keterampilan, perilaku, dan kebiasaan. Sepertinya sinyal saya ya. Suara saya terdengar? Oke. Nah, jadi terima kasih Bu. Jadi kita tidak bisa, ini perjalanan yang cukup panjang. Iya. Kenapa Bu Marnia? Ya, jadi ini perjalanan yang cukup panjang. Kita tidak bisa hanya, miskonsepsinya kadang-kadang kedengeran suaranya Bu. Iya, terima kasih Bu Marnia. Kadang-kadang kita membuat pembelajaran untuk membentuk, mengembangkan karakter itu hanya dengan satu aktivitas. Tidak bisa gitu. Ini sebuah harus dengan pengkondisian, pembiasaan yang konsisten. Jadi kalau misalkan anak-anak mau belajar budaya mengantri, bagaimana dia bisa empati, atau dia pengelolaan diri, bisa mengelola emosinya, tidak hanya cukup dengan satu aktivitas, itu jadi sebuah pembiasaan. Misalnya mengajarkan anak-anak teknik stop ketika anak-anak marah gitu ya, gitu. Ketika bertengkar gitu, itu keterampilan yang harus dibiasakan gitu. Tidak bisa dengan satu aktivitas. Nah, kalau tadi cerita dari Pak Lalu tadi, kalau salah saya diluruskan ya Pak Lalu ya. Kalau dari ceritanya Pak Lalu, iya, kalau dari ceritanya Pak Lalu, kadang-kadang ada satu kondisi di mana anak-anak itu memicu marah gitu ya. Nah, bagaimana sih, ya,
kadang-kadang sering menyesal kenapa marah gitu, walaupun akhirnya memilih untuk membuat anak-anak senang gitu, tapi itu tetap ada rasa bersalah karena bagaimanapun itu sudah menancap di anak-anak. Nah, kita bisa pakai Benar, teknik KSE. menunjukkan hal yang kurang baik lah begitu, Bu. Iya, betul Pak. Kita bisa pakai teknik-teknik di KSE gitu. Nah, ini yang tadi sebenarnya sudah dilakukan Pak, saya lupa Pak siapa ya? Pak Lalu Junaidi. Bukan yang tadi Pak siapa? Oh, Pak Mustahar. Pak Mustahar, iya. Pak Mustahar. Iya. Ini teknik stop ini bukan berarti kita tidak marah lagi ya gitu. Bukan berarti kita, jadi gini, ketika kita belajar kesadaran penuh atau mindfulness, tidak lantas kita senang terus gitu, tidak marah, tapi bedanya kita bisa mengelola gitu. Yang awalnya dulu tiba-tiba nih yang sering saya alami ketika saya sekolah, tiba-tiba ada guru yang banting meja tiba-tiba keluar. Kita sendiri sebagai murid kita nggak tahu gitu apa yang dia rasakan gitu. Sedangkan orang dengan kesadaran penuh, dia mungkin marah tapi bisa dikelola dengan baik dan dikomunikasikan dengan baik gitu. Nah, ini bisa pakai teknik stop dulu Pak gitu. Mungkin bisa ambil jeda dulu, duduk di kursi kelas gitu, misalkan kalau itu offline gitu ya, bernafas, atur nafas, lalu coba dilihat anak-anak gitu, lihat sekitar, terus diatur lagi. Nah, setelah itu kita bisa misalkan gini, ini kita bisa melatih selain stop, kita bisa melatih empati gitu. Apa sih, misal gini, anak-anak apa sih yang lagi dirasakan anak-anak gitu. Ini misalkan barangkali anak-anak, apakah anak-anak itu bosan gitu, kegiatannya itu-itu saja gitu. Kalau saya jadi mereka, kira-kira saya juga ngerasain yang sama nggak ya gitu. Jadi kita setelah ambil jeda, kita mengatur nafas, coba kita kenali emosi gitu. Jadi kita mencoba untuk menerawang dari sisi orang yang sedang kita hadapi. Nah, ini juga bisa resiliensi ini sebuah kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, kesedihan, kegagalan gitu. Nah, ini kita juga bisa misalkan Pak Lalu ya gitu. Oke, apa ya yang saya punya gitu. Oh, saya itu selera humornya bagus gitu. Misalkan, atau saya itu dekat dengan orang tua misalkan gitu. Apa sih kekuatan, saya punya apa sih gitu, yang nantinya akan jadi dukungan sosial gitu. Nah, misalkan, saya itu orang yang seperti apa sih kekuatan ini? Yang tadi saya tuh dekat sama orang tua gitu. Saya itu saya itu sebenarnya dekat dengan beberapa anak misalkan. Terus misalkan ayam gitu. Itu tadi Pak Lalu cerita gitu. Saya sempat membuat anak-anak itu bercandaan gitu. Oh, saya tuh orangnya lucu gitu. Bisa bercanda gitu. Berarti apa yang bisa Pak Lalu lakukan gitu? Misalkan ajak anak-anak bercanda, atau misalkan dukungan sosialnya itu orang tua gitu ya. Terus Pak Lalu adalah orang yang komunikatif. Oh, berarti saya itu bisa minta tolong orang tua untuk membantu mengkondisikan murid-murid. Kebayang nggak Pak Lalu koneksinya antara cara-cara ini? Ya. Nah, ada gambaran Bu. Ya. Jadi ini teknik ini tuh sebenarnya bisa kita trial, kita coba ke diri kita sendiri. Nih, ini misalkan di coach ya gitu. Oh, problem, apa sih masalahnya? Apa penyebabnya? Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan? Misalkan gini, oke, anak-anak itu sering banget, misalkan apalagi untuk anak-anak usia masih kecil gitu ya.
kesiapan belajar anak-anak tuh kan beda-beda ya Pak ya. Misalkan dulu tuh murid saya ada yang dia jarak antara sekolah sama rumahnya itu 1 jam perjalanan gitu. Nah, kesiapan dia belajar dengan teman-teman yang rumahnya dekat pasti berbeda gitu. Jadi dulu saya sadar kok sepertinya kalau pagi anak-anak nggak bisa dikondisikan ya gitu. Ternyata saya coba telusuri sumbernya itu dari 2 orang gitu. Terus saya cari tahu gitu, kenapa sih 2 orang ini sering nggak siap belajar gitu. Jadi sebenarnya yang lain siap belajar, dia 2 orang ini tidak siap belajar sehingga mempengaruhi yang lain tidak siap belajar gitu. Maunya main, kalau gurunya ngingetin untuk berdoa, sesi pagi nggak mau gitu. Nah dari situ saya ajak ngobrol gitu murid saya gitu, dengan ngobrol dengan orang tua juga gitu. Dari saya ngobrol, saya dapat kesimpulan kalau 2 anak ini tidak siap belajar karena kalau yang satu dia jarang bermain dengan teman-teman gitu. Karena kakaknya jaraknya terlalu jauh, kakaknya SMP, dia TK gitu. Yang satu jarak antara rumah dengan sekolah terlalu jauh, jadi tidak punya waktu bermain. Nah, alternatifnya waktu itu saya memberikan waktu bermain mereka lebih lama dibanding yang lain gitu. Tapi pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya jadinya saya harus punya waktu tambahan untuk memberikan instruksi pembelajaran terhadap 2 anak ini gitu. Apakah saya siap dengan konsekuensi itu gitu? Apakah itu keputusan yang baik? Kebayang nggak Pak lalu? Iya. Nah, gitu. Jadi ini yang membedakan ketika kita belajar sosial emosional sebelum belajar dan sesudah belajar, bedanya adalah kita bisa kita bisa menyadari, kita bisa sadar secara utuh situasi yang kita hadapi dan membuat keputusan jauh lebih bijak. Mungkin keputusan itu tetap ada resiko, pasti tetap ada kesalahan, tapi kita sadar dengan keputusan kita dan kita berani menerima konsekuensinya gitu. Gitu sih Pak. Ya, itu yang saya rasakan Bu. Iya ya. Iya. Jadi bisa ini Pak, kalau dari Pak lalu, kalau misalkan stop itu sudah dilakukan, memang sudah jarang marah-marah secara meluap-luap di anak-anak, saran saya itu mengidentifikasi kekuatan Bapak. Jadi misalkan kalau punya dukungan gitu orang tua, kira-kira bisa ngelakuin apa ya dari dukungan sosial orang tua gitu. Apakah orang tua perlu menerapkan hal yang sama di sekolah atau kita pakai cara yang di rumah untuk di sekolah gitu. Misalkan mereka sudah punya jadwal gitu, misalkan jadwal anak-anak jadwal sehari-hari di rumah. Nah, itu mungkin bisa di rumah udah bisa menjadwalkan untuk di sekolah, misalkan jam segini kamu sekolah, misalkan membantu orang tua untuk briefing gitu, misalkan kebayangin gitu. Itu sih Pak, membayangkan ketika sosial emosional ini ke diri kita sendiri gitu. Ya. Ada mungkin di situ lalu. Mungkin di situ kesadaran diri yang harus kita refleksikan Bu ya. Betul, nggak apa-apa Pak, ini pembelajaran yang butuh waktu gitu. Bahkan sebenarnya untuk mengenali emosi dan mengelola itu butuh waktu juga gitu. Kita bisa, kalau latihannya ya Pak ya, kita bisa sering-sering memberikan jeda di sela-sela aktivitas kita untuk diam saja dan bernafas melihat sekitar. Jadi benar-benar otaknya, nah ini juga kuncinya kesadaran penuh. Ada di sini. Kesadaran penuh ya. Iya, kunci kesadaran penuh itu ada di kata kuncinya, ada yang ada di sini dan sekarang. Kadang-kadang emosi yang mendominasi kita kadang-kadang ketakutan akan masa depan atau trauma di masa lalu. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita nggak punya masalah apa-apa gitu. Kita takut nih anak-anak yang nilainya jelek nanti jadi preman, nanti dia jadi orang nggak sukses gitu.
itu kan sebenarnya hal yang belum tentu terjadi, sehingga mempengaruhi emosi kita yang sekarang. Nah, kalau mau latihan gini, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, kita terlalu fokus dengan banyak aktivitas gitu. Kita tidak merasakan sampai kita tuh tidak sayang dengan diri kita bahwa kita tuh capek gitu. Misalkan bapak gitu ya, seorang bapak gitu, tulang punggung keluarga, mencari uang buat keluarga, tapi terus juga di sekolah punya masalah dengan murid, dengan rekan guru, di rumah juga misalkan istri marah-marah karena uang belanjanya kurang gitu, anak nggak mau makan gitu kan. Itu kan sesuatu yang kompleks ya Pak ya. Kadang-kadang kita tidak merasakan kita capek. Jadi beri satu waktu jeda pagi saja, misalkan bisa jalan pagi, tidak harus jalan, atau duduk sambil ngopi. Ya, saya yakin sebenarnya bapak-bapak sudah melakukan, tapi yang tidak dilakukan adalah mengosongkan pikiran. Jadi relax, tapi otaknya masih jalan kemana-mana gitu. Nah, caranya kenapa di stop itu ada teknik mengamati sekitar tanpa berpikir apapun. Itu sebenarnya melatih otak untuk tidak lari-lari ke pikiran di masa depan atau masa lalu. Jadi nggak apa-apa nih Pak ngopi. Masalah yang lain ya. Iya, ngopi itu sebenarnya sudah teknik mindful kalau kita mengelola pikiran ya Pak. Ini kan bapak-bapak biasanya di depan ngopi, lihatin jalan gitu. Ya sudah, pikiran kita tuh melihatin jalan aja. Oh ada kucing. Oh ada itu ibu-ibu depan apa beli sayur. Wah ini sejuk gitu. Kita yang perlu kita kelola adalah pikiran kita gitu, sehingga lebih rileks. Oke, ketika masuk lagi ke dalam rumah, oh anak-anak nangis ya, jangan nangis gitu ya, namanya anak-anak. Gitu. Ke situ sih Pak. Iya. Kebayang ya Pak Lalu ya. Kira-kira kalau dari penjelasan saya, apa yang paling konkret yang bisa dilakukan Pak Lalu? Iya, memang mindfulness ini mungkin yang perlu dipertajam ini, yang perlu diasah ini Bu, kesadaran diri ini. Iya. Terima kasih ya. Nah sehingga kalau saya bukan di kopi ya, saya kadang-kadang melepasnya tuh ke belakang rumah, di situ ada ayam, ada piaraan dikit, kadang-kadang di situ pelampiasannya. Artinya untuk mencari ketenangan itu ke situ, Bu. Iya, nah itu juga Pak, bukan hanya aktivitas, tapi otaknya juga gitu. Jangan sampai otaknya lari kemana-mana. Inti dari, nah ini kita perlu garis bawahi ya, inti dari kesadaran penuh adalah yang ada di sini dan sekarang. Jadi kita perlu mengelola pikiran bahwa sudah kita nggak ngomong, bukan berarti beda ya, bahwa kita tidak mikirin masa depan. Kita tetap berpikir, apalagi seorang bapak dan suami pasti mikir ke depannya seperti apa, tapi untuk menenangkan pikiran, kita menetralisir perasaan-perasaan yang itu sebenarnya tentang khawatir akan masa depan atau trauma masa lalu gitu. Lebih ke untuk menenangkan pikiran, tapi bukan berarti tidak mikirkan masa lalu dan masa depan ya Pak gitu. Supaya lebih tenang, supaya emosinya mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. Jadi ini yang dominan ini kesadaran diri atau kesadaran sosial yang itu ya? Nah, kalau kesadaran sosial berarti kan dia empati gitu. Kesadaran gini, ketika kita bisa mengelola diri, fokus pada kesadaran diri, kita akan lebih mudah kesadaran sosialnya Pak. Jadi gini, gambarannya ya Pak ya, gambarannya bagaimana sih ketika anak-anak nanti belajar sosial emosional, outputnya seperti apa? Anak-anak yang punya kesadaran penuh itu dia tahu dirinya dan tahu orang lain gitu, kesadaran sosial. Gini, misalkan anak-anak ketika gurunya diam atau gurunya pegang kepala atau orang tuanya, dia tahu kalau orang tuanya itu lagi pusing. Itu sebenarnya sudah termasuk kesadaran sosial gitu. Jadi kalau di sini Pak, jadi kalau di sini, nih yang di sini tujuannya adalah well-being gitu, kesejahteraan sosial. Kompetensinya ada keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, sehingga yang di bawah membentuk kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi ini kompetensinya, kompetensinya mindfulness sih outputnya Pak gitu.
bahwa orang yang punya kelima ini akan menjadi orang yang mindful, dia tuh sadar akan dirinya dan lingkungan seperti itu. Jadi sebenarnya ketika nanti kita membuat pembelajaran yang fokus, yang mengikutkan pembelajaran sosial emosional, anak-anak itu tidak perlu harus dimarahi dengan ngotot gitu. Karena dia sadar sebenarnya, misalkan gurunya diem aja, diem tuh misalkan, atau enggak lesu gitu, Pak lalu kenapa, lagi capek ya Pak gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Gitu. Kalau memang pernah terjadi, berarti sebenarnya anak itu sudah punya kesadaran sosial gitu. Dia peka, guruku tuh ini capek ya gitu. Ya udahlah, aku nggak mau rame-rame deh gitu, nanti tambah capek gitu, misalkan gitu. Jadi kita anak-anak itu peka terhadap, anak yang peka terhadap dirinya dan sekitar jauh lebih bisa merespon kondisi secara mandiri gitu. Tidak perlu harus yang kayak, kalian tuh kan sudah besar, kalian kan harus ini gitu. Itu sih Pak. Ya, kebayangkan? Iya. Iya. Nah, ini kita tadi sudah ke dalam diri. Saya coba sharing yang RPP ya, gitu. Bagaimana sih ketika itu pembelajaran jadi pembelajaran di kelas? Oke. Nah, ini bayangannya. Jadi sebenarnya bagaimana sih contoh RPP-nya gitu? RPP-nya sebenarnya sama dengan RPP yang sudah pernah dibuat atau selama ini dibuat, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah aktivitas-aktivitas yang untuk menumbuhkan kompetensi KSE gitu, kompetensi sosial emosional. Misalnya ini pendahuluan, ini kan sebenarnya kegiatan yang selalu dilakukan ya, berdoa pagi. Tetapi kadang-kadang kita tidak menjadikan doa pagi itu untuk meningkatkan kesadaran diri anak-anak gitu. Misalnya gini, itu misalnya kita fokusnya ke lagu gitu, tangan ke atas, tangan ke samping gitu. Tapi kita tidak memantik anak-anak tuh untuk ayo kita tundukkan kepala gitu. Kita bayangkan bahwa Tuhan mendengar kita gitu. Tuhan sudah sayang sekali sama kita. Apa ya bentuk rasa sayang Tuhan ke kita gitu. Itu kan sebenarnya meningkatkan anak-anak itu terhadap kesadaran diri. Oh iya ya, Tuhan sayang sama aku ya. Kalau orang sayang seperti apa, kalau Tuhan sayang tuh seperti apa gitu. Coba bayangkan Tuhan nanti mendengar doa kita. Apa yang teman-teman ingin inginkan gitu. Kok pingin apa gitu. Misalkan kalau bercakap-cakap, bisa apa yang teman-teman rasakan akhir-akhir ini gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita melewatkan itu sebagai sesi-sesi itu tadi, mindful, sesi-sesi yang memang kita sadar secara penuh bahwa kita mau fokus ke sekarang, kita mau mengajak anak-anak untuk pengelolaan diri gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya sesinya sama, tapi karena kita fokus bahwa ini untuk melatih kesadaran diri, kita perlu membuat instruksi, kita perlu merespon. Kadang-kadang gini, aku hari ini nggak suka aku gitu kan, hari ini tuh menyebalkan. Nah kita sudah tiba-tiba memotong, enggak dong, hari ini pasti menyenangkan. Padahal sebenarnya ketika anak-anak bilang hari ini menyebalkan, dia perlu kita gali kenapa tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan tuh apa yang dia rasakan. Nah kalau tidak menyenangkan, bagaimana ya membuat kita senang? Seperti itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya. Nah terus ini kegiatan intinya gitu. Mengajak murid berbagi pendapat tentang gambar-gambar yang diperlihatkan, menggiring percakapan tentang bermain. Murid diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalaman saat bermain seperti apa salah satu permainan yang ditunjukkan di presentasi. Nah ini juga sebenarnya mungkin kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya bisa meningkatkan sosial emosional anak-anak ketika kita memberikan pertanyaan secara tepat gitu. Tidak mendirect ya.
tidak kita kurangi, Bapak Ibu kurangi kontrol gitu. Pertanyaan harus terbuka sehingga anak-anak bisa bercerita, respon semua apa yang diceritakan anak-anak. Itu tadi, tidak memotong hanya karena kita merasa aku nggak suka, hari ini tidak menyenangkan. Itu tuh kan sebenarnya tidak menyenangkan adalah perasaan yang perlu digali gitu kan, tidak menyenangkannya kenapa gitu. Nah, misalkan ini kegiatannya. Yang kedua, kali ini guru menunjukkan tabel kosong nama-nama hari sebagai judul. Di sisi tabel terdapat foto seorang murid. Nah, tugasnya anak-anak adalah memilih merencanakan permainan apa saja yang mereka mainkan dari Senin sampai Jumat. Nah, ini sebenarnya juga melatih tentang, oh aku tuh sukanya apa ya, gitu. Kesadaran diri dan pengambilan keputusan, gitu. Nah, yang menariknya di sini kesadaran sosial. Jadi, nah di akhir ketika misalkan katakanlah anak-anak ternyata ada yang memilih jungkat-jungkit gitu, 3 orang gitu. Budi, Wawan, sama Sueb gitu ya misalkan. Sedangkan juga jungkit hanya bisa dipakai 2 orang. Nah itu sebenarnya bisa kita jadikan momen itu untuk anak-anak belajar kesadaran sosial atau empati. Wah kalau jungkat-jungkitnya bisa 2 orang, sedangkan Budi, Wawan, Sueb ini memilih hari Senin, hari yang sama untuk main jungkat-jungkit, bagaimana ya? Berikan anak-anak kebebasan untuk berdiskusi gitu. Misalkan nggak mau, aku maunya main sama Wawan, Sueb nggak boleh ikut. Sueb gimana gitu? Aku sedih tuh teman-teman, Sueb sedih gitu. Gimana dong gitu? Jadi jadikan itu tuh momen anak-anak untuk belajar berempati. Gitu. Sejauh ini bagaimana? Sudah terbayang? Saya mau tahu, silakan raise hand kalau sudah terbayang tentang pembelajaran sosial emosional, baik itu dalam diri atau untuk murid. Silakan raise hand. Oke, Pak Musnahar. Bu Korin sudah. Oke. Terima kasih yang kedua kalinya, Bu. Oh iya, terima kasih, Pak. Ini masalah sosial emosional ini terkadang dalam diri saya sendiri, kalau memberikan nasihat kepada anak atau orang, cara kita memperlakukan cara kita mengatasi masalah kepada orang, apakah ini mungkin cobaan namanya atau ujian dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau saya sering ceramah di masyarakat atau di suatu organisasi bagaimana cara mendidik anak, ternyata tidak lama kemudian saya mendapat ujian, entah itu ujian anak di rumah atau ujian anak di sekolah. Apakah ini ada kaitannya dengan kita diuji oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kekuatan kita dalam menerapkan apa yang kita perlu ini tetap istiqomah atau tidak? Nah itu mungkin yang saya rasakan. Juga kalau kita sering diberikan pelatihan, misalnya pelatihan dalam forum MGMP, kita diberikan tentang psikologi perkembangan anak, psikologi pertumbuhan anak dengan teori-teori. Setelah berada di lapangan kok terjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan teori yang kita dapatkan. Apakah ini mungkin ada kaitannya dengan ujian yang diberikan, kita sanggup melaksanakan atau tidak? Mungkin ini perasaan yang timbul dalam diri saya sendiri. Jadi yang saya inginkan, apakah apa yang kita lakukan ini, apakah semestinya juga kita sadari apakah ini ada kaitannya dengan ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Musnahar.
Jadi sebenarnya gini, ketika seseorang dengan kesadaran penuh, dia juga akan menyadari hal-hal di luar dirinya termasuk hubungannya dengan Tuhan. Jadi ini sangat bisa sekali kalau memang dalam satu kelas agamanya seragam ya Pak, gitu, homogen gitu. Atau sebenarnya kalau heterogen, kita bisa secara umum kita bisa menggunakan Tuhan gitu untuk mengarah pada spiritualitas gitu. Sebenarnya ketika dia sadar penuh, dia bisa merasakan kasih sayang Tuhan, bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Itu tuh sangat bisa sekali Pak, gitu. Gitu Pak Musnahar. Nah, yang tadi juga, apakah itu cukup terjawab atau masih kurang Pak Musnahar? Ya, terima kasih. Maksud saya, jadi setiap kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam hal sosial emosional ini, nantinya kita juga pasti namanya menemui hal-hal terkait dengan apa yang kita telah peroleh, seperti yang saya katakan tadi. Apakah ini mungkin maksud dari Yang Maha Kuasa untuk menguji kekuatan dalam diri kita, apa kita istiqomah dalam melaksanakan atau tidak? Nah, mungkin yang bisa maksudkan. Terima kasih. Iya Pak, ya. Ya itu Pak, balik lagi bahwa kalau kita punya kesadaran penuh, kita akan sadar hal-hal di luar kita sebenarnya itu. Jadi entah itu hubungan kita dengan sesama atau ke Tuhan. Nah, kalau misalnya kita, ini tadi Bapak sempat menyinggung kalau kita belajar perkembangan anak dan lain-lain, itu sangat bagus Pak. Jadi itu akan melatih bisa menjadi modal untuk kita berempati. Oh, misalkan kita tahu murid kita itu ternyata ABK gitu. Oh, kalau ABK itu ada keterlambatan gitu. Berarti kita perlu berempati kan gitu. Oh, ternyata kalau jadi dia gimana ya gitu. Ada anak-anak misalkan diajak ngomong berkali-kali nggak nyambung gitu. Sebenarnya bukan bermaksud dia nggak dengerin, tapi memang secara kognitif tidak seperti teman-teman lain yang tidak memiliki keterbatasan gitu, Pak. Gitu. Ini ada Padlet ya, boleh diisi Bapak dan Ibu untuk materi. Saya berikan nomor HP, silakan di chat untuk minta materi karena di chat ini tidak bisa. Nah, tadi balik lagi, yang sudah dapat gambaran tentang pembelajaran sosial emosional, silahkan raise hand. Saya beri waktu 10 detik untuk raise hand, ya. Raise hand di ini aja Pak Muhammad Fatul, raise hand aja di ininya, fiturnya. Ya, silakan raise hand. Saya beri waktu 10 detik. Oke. Oke, Pak Munzir, Bu Faurin, Pak Ahmad, Pak Zuhur, Bu Heni, Pak Sahman. Oke, silakan diturunkan. Silakan diturunkan. Sudah. Ya. Mau tanya kah Pak Muhammad Fatul? Mau, ya boleh bertanya sekalian cerita mungkin Bu. Oh gitu. Saya simpen di akhir dulu ya Pak ya. Ya, ini kita punya waktu 5 menit, gak apa-apa ya, telat 5 menit dikit ya, bonus. Sekarang silakan Bu Marnia, silakan diturunkan dulu tangannya. Bu Rahmawati silakan diturunkan tangannya. Bu Marnia, Farel silakan diturunkan raise hand-nya. Di down dulu. Di down dulu Bu Marnia. Di down dulu Bu Mar.
Marnia? Oke. Tunggu Bu, saya belum ada sesi open mic. Saya mau tanya dulu. Silakan raise hand yang belum paham, belum dapat gambaran atau masih ada yang dibingungkan tentang pembelajaran sosial emosional. Silakan raise hand. Oke, Bu Rahmawati. Dengan singkat Bu, apa yang belum dipahami dengan 1 kalimat atau 2 kalimat? Silakan Bu Rahmawati. Apa yang masih dibingungkan? Silakan open mic Bu Rahmawati. Rahmawati, silakan. Apa yang dibingungkan Bu? Bisa dengar Bu? Boleh ya, bisa Halo? bisa dengar. Ya, Iya. bisa dengar. Begini, sebenarnya saya sudah memahami tentang kompetensi sosial emosional ini, tapi saya merasa saya masih kesulitan dalam mengelola emosi saya sendiri. Itu Iya, yang nggak saya apa-apa, rasakan. Bu. Jadi Iya. saya memahami begini bahwa kunci dari pembelajaran sosial emosional itu adalah dari guru itu sendiri dulu pertama. Betul, Bagaimana betul. dia harus bisa mengelola emosinya. Betul. Saya sering malah menjadi susah mengontrol emosi saya sendiri. Ini saya sedang masih belajar Bu. Karena jadi di rumah itu sering, misalnya kalau ada capek, saya sering melampiaskan emosi saya pada anak-anak saya sendiri. Saya sering marah-marah dan itu menjadi suatu yang berulang terjadi. Jadi saya merasa menjadi sebuah keharusan bagi saya, bagaimana saya harus mengelola emosi saya sendiri nih dulu, baru saya Sabar, Bu bisa Rahma. mengajarkan hal tersebut pada anak-anak saya. Nah ini Iya. saya mohon tipsnya Bu, supaya saya bisa lebih bisa mengontrol emosi saya sendiri. Ya. Memang kan Lebih latihan ikhlas, Bu. mindfulness, pelan demi pelan, tapi mungkin ada tips lebih lanjut Bu, Iya. sehingga Harus Terima saya kasih, tidak Bu. merasa Bu bersalah Rahmawati. kepada anak-anak saya di rumah. Terima Bu, kasih Bu. Iya, luangkan waktu 10 menit sambil mungkin berjemur. Sekarang kan ini ya instruksi dari pemerintah berjemur untuk vitamin D. Nah, bisa Ibu grounding kalau dengan tanpa alas, jalan tanpa alas, dirasakan kakinya kalau kena batu atau kena rumput, dirasakan berjalan 10 menit atau 5 menit, sebenarnya nggak perlu lama-lama banget, 5 menit dirasakan, itu diteraturin setiap hari, itu akan membantu Ibu untuk lebih tenang gitu. Itu tekniknya grounding atau earthing gitu. 5 menit saja cukup kok Bu gitu, nggak terlalu lama-lama ya, karena kan ibu-ibu selalu dicari anak-anaknya ya gitu. Jadi 5 menit bisa berjalan tanpa alas gitu, dirasakan saja gitu, mungkin sambil mendengarkan musik yang disukai Ibu atau menghirup udara, terserah gitu. Itu sebenarnya dirutinkan, itu akan membantu Ibu untuk menetralisir gitu emosi gitu. Oke. Terima kasih. Gimana Bu Rahmawati? Ya, saya paham Bu. Terima kasih tipsnya. Iya. Silakan Pak Fatul, tapi singkat ya Pak. Kita nanti akan ditutup dengan saya mau ada satu yang mempraktekkan teknik stop. Gitu. Instruksinya tarik nafas, lalu lihat hembuskan, rasakan nafasnya, melihat sekitar, lalu mengatur nafas gitu. Nanti dicoba siapa yang mau satu ya. Silakan Pak Muhammad Fatul, singkat saja Pak. Ada apa Pak? Baik, izin Bu. Saya ini ada 2 kasus mungkin ya. Kasus pertama itu kasus saya dan kasus kedua itu kasus istri saya. Saya mengajar di SMP, sedangkan ada salah satu siswi saya itu memang dia sekarang seharusnya kelas 9, tapi kemarin sekolah memberikan kebijakan untuk tidak menaikkannya kelas karena dia sampai saat ini belum bisa membaca, belum lancar sekali membaca dan menulisnya. Setelah musyawarah, kemudian saya diminta oleh kepala sekolah dan rekan-rekan yang guru untuk mengajarinya membaca khusus, karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Akan tetapi mungkin teknik mengajar membaca itu saya belum begitu paham.
karena tentu berbeda mengajari membaca dengan mengajari pelajaran bahasa Indonesia yang lain, bukan? Jadi sempat saya memang marah waktu itu, kesal karena susah sekali ngajarinya anak itu. Nah, setelah saya marah, anak itu sempat tidak mau diajari oleh saya, dia mau diajari oleh orang lain. Nah, saya salah, ngerasa bersalah sekali. Nah, sekarang untuk bisa minta maaf, saya halus-halusi gitu, dia masih menghindar anak itu sama saya. Itu kasus saya, Bu. Mungkin bagaimana cara saya untuk bisa supaya dia, karena saya terus mengajarinya bahasa Indonesia kan, supaya dia tetap nyaman diajari oleh saya. Nah, kemudian kalau istri saya itu, Bu, dia ngajar di RA. Materi kan ada materi tentang keluarga. Materi tentang keluarga, dan dia ngajarilah anak-anaknya, siswa-siswinya itu tentang pentingnya keluarga, sayang orang tua, sayang ibu. Tapi ternyata dia belum tahu waktu itu ada anak yang yatim, begitu. Ada anak yang tidak punya ibu dan bapak, begitu. Tidak punya ibu dan bapak. Nah, setelah pulang, baru dia tahu, disampaikan oleh kepala sekolahnya. Jadi ngerasa bersalah sama anak tersebut, begitu. Nah, mungkin apa saran untuk dia bisa memperbaiki hubungan lah saya dengan siswi saya dan istri saya, bukan lebih supaya lebih hangat lagi hubungannya, gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umurnya berapa ya, Pak, yang muridnya Bapak? Yang siswa saya, siswi saya harusnya kelas 9 sekarang, tapi yang muridnya istrinya Bapak? Kalau murid istri saya dia masih kecil, RA, cuma dia kayak sedih gitu anaknya ketika dibahas dia baru tanya kepada kepala sekolahnya, ternyata anaknya itu dia yatim piatu, begitu. Iya. Nah, ya ini terima kasih. Kalau dari istri Bapak dan Bapak Fatul sebenarnya sudah baik karena sudah merasakan oh, kemarin keputusan saya salah ya, gitu. Ternyata timbulnya seperti ini. Tapi bisa dikomunikasikan. Kalau memang sudah besar, apalagi sudah kelas 9, Bapak bisa mengkomunikasikan, misalkan Bapak merasa bersalah kemarin gitu, karena Bapak gini. Maaf ya. Itu yang kadang-kadang mungkin jarang dilakukan ya gitu. Padahal sebenarnya anak-anak akan sangat mengapresiasi bahwa gurunya tuh juga pernah salah gitu. Itu jadi sebuah pembelajaran sih, Pak, gitu. Maksudnya bahwa pernah salah itu wajar gitu. Itu kan jadi permasalahan ini ya, konflik antar individu yang sebenarnya akan jadi pembelajaran yang baik buat anak-anak. Nggak apa-apa, Pak. Buat sesi khusus chat itu anak-anak akan sangat menghargai bahwa guruku tahu loh gitu. Karena saya sih jarang sekali guru yang mau ngomong ke murid ketika dia pernah salah gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bicara seperti itu akan jadi pembelajaran dua orang gitu. Nggak apa-apa, Pak, gitu. Mungkin perlu keberanian gitu untuk ngomong ke anak bahwa pernah salah dan tapi itu fokus apa yang bisa dipelajarin dari kasus kita gitu, Bapak dan murid. Nah, kalau soal istri Bapak, karena mungkin anaknya masih kecil, mungkin bahasanya saja yang perlu disesuaikan. Tapi saya juga tidak yakin apakah itu membekas ke anak gitu. Apakah anak jadi marah? Tapi ada juga sih kasus memang anak-anak jadi menghindar gitu. Kita perlu lebih, kalau anak-anak usia dini perlu waktu lebih sabar banget untuk mencari celahnya gitu. Dan tidak perlu memaksakan gitu. Kalau dewasa mungkin secara kognitif masih bisa diajak bicara ya. Ketika anak-anak menarik diri, kita perlu waktu, anak-anak perlu menghargai bahwa gini, mereka sedang belajar emosi diri, sedang belajar mengelola diri. Jadi dengan kita menghargai space, menghargai ruangnya dia, berarti kita membantu dia untuk mengelola emosi sendiri juga gitu.
Tapi dua-duanya bisa dikomunikasikan. Kalau memang kita salah, kita bilang salah gitu. Maaf ya, tapi itu ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Kemarin Bapak merasakan ini, ini ada teknik komunikasi positif. Saya merasa titik-titik-titik karena titik-titik, saya berharap kamu titik-titik-titik gitu. Atau saya nanti akan titik-titik gitu. Jadi mengkomunikasikan emosi, alasannya kenapa, oke, kita apa sih yang bisa dipelajari gitu. Tapi kalau mau lebih detail, Bapak bisa WhatsApp saya, tapi kalau saya slow respon, mohon maaf. Saya sering slow respon soalnya. Oke, kita tutup dengan satu, siapa yang mau, terima kasih Pak Fatul, siapa yang mau mencoba teknik stop di waktu kita tinggal 1 menit. Oke, silakan. Bu Ida, boleh Bu Ida. Silakan Bu Ida. Yang lain boleh di-mute dulu. Dipimpin. Ya, mohon maaf Bu ya, saya ada pertanyaan sedikit saja Bu tentang pengalaman saya. Bu, di WhatsApp aja ya Bu. Oh, saya iya, kebetulan oke, ada meeting setelah ini. Oh iya Bu. Jadi saya mencontohkan teknik stop di dalam kelas dan di teman sejawat, bisa Bu? Boleh Bu. Ya, apa namanya? Ini kejadian yang saya alami Bu ya, 2 minggu yang lalu kebetulan ada. Bu boleh langsung instruksi saja ke teman-teman. Oh gitu. Iya. Ya. Teman-teman, mari kita memperagakan bagaimana kita melakukan pengelolaan sosial emosional dengan menggunakan teknik stop. Langkah yang pertama yaitu bagaimana kita menarik napas dengan kenakalan yang dihadapi oleh siswa, begitu Bu ya? Bisa dicontohkan? Jadi gini, oke teman-teman, sekarang misalkan kita pejamkan mata, lalu menarik nafas, gitu. Ya. Teman-teman sekalian, mari kita peragakan teknik stop untuk pengelolaan sosial dan emosi kita di dalam menghadapi kenakalan anak-anak yang di dalam kelas. Yang pertama, marilah kita menarik napas kita. Yang kedua, kita hembuskan nafas, seraya kita mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, mungkin yang beragama Islam, gitu. Kemudian yang ketiga, palingkan wajah melihat pemandangan atau lapangan yang ada di luar untuk lebih mengalihkan emosional kita. Selanjutnya, tarik napas kembali. Kalau kita dalam suasana berdiri, silahkan kita duduk. Jadi sehingga emosi kita bisa cooling down. Oke, terima kasih Bu Ida. Boleh nanti kalau misalkan ada masih pertanyaan bisa WhatsApp, tapi mohon maaf kalau solo respon. Iya, tuh Pak Mahrudin udah mencoba tuh tarik nafas, dihembuskan. Nah, kalau ke murid-murid mungkin perlu ini ya. Silakan teman-teman pejamkan mata, tarik nafas gitu. Dihembuskan lewat mulut atau lewat hidung. Nah, instruksinya perlu jelas ya Bu ya gitu. Coba dirasakan lagi. Kalau lama tidak apa-apa, tidak harus berapa kali gitu. Oke, coba dirasakan nafasnya gitu. Bisa dicoba ya nanti ke rekan-rekan guru atau ke murid-murid. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf saya mengambil waktunya, saya juga mau meluncur ke tempat lain. Boleh sesi foto sebentar mungkin? Oke, coba saya foto ya. Oke, 1, 2, bentar, saya coba yang agak ini. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon pamit. Terima kasih Ibu Amalia. Tetap sehat. Makasih Bu. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.